Ada kalanya kita perlu marah. Boleh nggak sih marah? Ada waktunya untuk marah. Manusia yang normal pastilah pernah marah. Bahkan ada hal-hal yang harusnya membuat kita marah. Justru kalau kita nggak marah, nggak normal katanya. Tapi kalau kita boleh marah, firman Tuhan berkata, jangan sampai berbuat dosa. Efesus 4 ayat 26 bilang gini, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Terkadang kita perlu marah supaya orang tahu apa yang mereka lakukan salah. Kadang-kadang orang tuh nggak ngerti kalau mereka salah. Dan kadang mereka salah pun kalau kita cuma menegurnya santai atau ketawa-ketawa, mereka juga nggak menanggapinya dengan serius. Mereka nggak paham betapa seriusnya untuk tidak berbuat salah lagi. Nah, perlu sekali kadang-kadang kita perlu marah supaya mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Contohnya, Yesus marah kepada para pedagang di Bait Allah, penukar uang dan pedagang burung merpati. Dalam Markus 11 ayat 15-17 dengan judul perikop Yesus menyucikan Bait Allah, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke Bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman Bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya, dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman Bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Kita tahu bahwa di Alkitab banyak sekali kejadian berulang kali Yesus marah. Salah satunya kepada pedagang burung merpati dan meja-meja penukar uang. Nah, kenapa Yesus marah kepada para pedagang di Bait Allah? Anda masih tahu kronologisnya begini. Sesuai tradisi, perayaan Paskah orang Yahudi itu diadakan setiap tahun di Bait Allah di Yerusalem. Perayaan itu untuk memperingati keluarnya umat Israel dari tanah Mesir. Pada saat itu setiap umat Yahudi, diaspora, mereka datang dari seluruh penjuru dunia, datang berkumpul di Bait Allah. Nah, karena perjalanan yang jauh, tentu mereka tidak bisa membawa hewan kurban, dan mereka juga membawa uang, mata uang asing, sehingga ketika mereka sampai di Bait Allah, mereka itu harus membeli korban hewan yang disediakan di pelataran Bait Allah, dan juga mereka harus menukarkan uang mereka karena mereka harus membayar pajak Bait Allah. Nah, untuk mempermudah semua itu, para pemimpin agama Yahudi mengizinkan penjualan hewan korban dan penukaran uang. Nah, apa yang membuat Yesus marah adalah ini. Para pedagang bekerja sama dengan pimpinan Bait Allah, yaitu para imam, ahli Taurat, dan orang Farisi, untuk mencari keuntungan atas nama Bait Allah. Karena itu, hewan kurban yang dijual di sana bisa berlipat ganda harganya. Karena itu, tidak heran Yesus katakan bahwa mereka menjadikan Bait Allah sarang penyamun. Nah, ketika Yesus marah, Yesus menjungkir balikan meja-meja itu dan mengusir mereka. Dari bahasa tubuh Yesus kita tahu bahwa Yesus marah sekali. Kalau sampai marah sampai menjungkirkan meja, betapa marahnya Yesus bisa kita bayangkan hari ini. Nah, Yesus tuh marah sama orang-orang yang munafik, yang mencari keuntungan dengan kedok pelayanan. Mereka mengatasnamakan Bait Allah untuk mencari keuntungan. Boleh nggak kita marah? Kita boleh marah yang mendidik. Ketika kita mendidik orang di dalam kemarahan, kita tidak membenci pribadinya, tapi kita marah atas perbuatannya. Cara kita menegur orang akan membuat orang mengerti bahwa kita tidak membenci pribadinya, tapi kita menegur kesalahan mereka. Contoh, sebagai atasan, kalau kita tegur bawahan, jangan serang pribadinya, bahas kesalahannya. Kesalahan apa yang dia buat? Contoh, mengambil keputusan tanpa konsultasi ke atasan. Kita marah di situ aja, nggak usah bilang dia bodoh, nggak usah bilang dia dengan bahasa-bahasa rendah. Kita hanya akan membuat orang merasa tertuduh, dan itu bukan poinnya. Ketika kita marah untuk mendidik, kita pastikan orang itu ngerti bahwa apa yang dia lakukan itu fatal, sangat tidak dibenarkan, bahwa dia harus mengerti bahwa itu salah, sehingga menghasilkan perubahan. Lain kali dia lebih hati-hati lagi. Amsal 27 ayat 6 berkata begini, seorang kawan memukul dengan maksud baik, tapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Nah, kemarahan yang mendidik itu membangkitkan, bukan melemahkan.
Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.